semua yang ikut di sini mungkin ada beberapa yang belum melihat detail di aplikasinya kayak apa gitu ya. Sehingga masih meraba-raba, oh ini jadi besar, ini jadi banyak, ini siapa, ini berbeda dan sebagainya. Beberapa tadi yang di slide mungkin di aplikasi ada yang beberapa yang berbeda ya Mbak Abida ya. Seperti apa ada pertanyaan juga tuh di chat tuh apa anemia ibu hamil kok batasnya kayak remaja putri. Di aplikasi sudah sesuai sebetulnya dengan ibu hamil sebetulnya. Nanti teman-teman bisa melihat di sana. Yang membedakan sekarang ini di 2025 tadi udah jelas ya pembagian eh, terkait dengan PC masing-masing. KIA hari ini KIA gizi sama usakrem hari ini ya. Mungkin ke depan ditambah lagi PC untuk Kespro sama lansia. Sehingga nanti tiap PC akan bisa menghidupkan dalam satu sistem. Ya, saat ini kita gunakan sistem yang existing ada sampai Puskmas yaitu Sigisi. Sigisi Kesga namanya berubah ya, bukan lagi hanya Sigisi terpadu tapi Sigisi Kesga karena ini kemudian mengkombinasikan antara gizi dengan Kesga. Sehingga nanti kabupaten kota PR-nya Bu Nursia di apa dikoordinasikan di Kalbar maupun di provinsi yang lain di sini ada Lampung juga supaya bisa membuatkan username untuk PC, KIA maupun Newsector. Sehingga dia bisa masing-masing PC bisa apa ya menyelami lah surfing apa aplikasinya. Lalu teman-teman PJ Gizi harus juga sharing gimana sih kemudian manfaat dari sistem informasi yang ada sekarang ini. Ya, setelah entry datanya bisa diambil dari mana dan sebagainya, bisa melihat seperti apa dan sebagainya itu harus kemudian bisa sharing supaya apa? Supaya kebutuhan data teman-teman Puskesmas yang entry itu bisa sekaligus langsung dianalisis. Ingat ya, teman-teman Puskesmas bukan robot yang kemudian hanya ngentri. Teman-teman dinas kesehatan juga seperti itu, provinsi juga seperti itu. Harus kemudian ada proses analisis data supaya datanya bisa lebih berkualitas. Jadi ini tidak sana. Nah, sekarang ini arahan pimpinan, arahan Pak Menteri dan kebutuhan kita semua datanya berdasarkan by name by address. Sehingga untuk eh, ibu hamil juga harapannya bisa datanya lebih lengkap seperti halnya balita. Oleh karena itu eh, kemarin mungkin sempat diinputkan di EcoHot gitu ya. Namun EcoHot beberapa akhir-akhir ini kemudian mohon maaf quote and quote aksesnya susah karena maintenance dan sebagainya sehingga diputuskan untuk bisa sekarang ini bersatu di Sigi Sigisga. Sehingga nanti ibu hamil bisa juga diinputkan di EPPKBM ataupun Sigi Sigisga dengan cara diupload tuh data-data ibu hamil yang sudah ada sesuai dengan eh, formulirnya ibu hamil. Mungkin minggu ini itu bisa dilakukan ya Mbak Abida ya karena siang nanti kan akan ada koordinasinya dengan teman-teman dari tim kerja Matneo untuk supaya tim surveillance akan bisa apa memfasilitasi hal itu. Sehingga semua laporan harapannya nanti ibu hamil pun tinggal diklik lu gitu ya. Yang datanya itu harus kemudian akuntabel. Setiap indikator yang dilaporkan itu berdasarkan data by name by address. Ya, tidak bisa kita ngomong laporannya, oh 90%, tapi datanya nggak ada. Gitu. Karena pemeriksa sudah mulai masuk ke sana. Nah ini yang apa, yang teman-teman Pusmas juga mulai harus sama-sama antar bidang, ya antar PC itu kemudian ngobrol ya, berkomunikasi. Nah, Bu Nursia, server sudah ditingkatkan hampir 3 kali lipat ya untuk kebutuhan data indikator yang sekarang ini segi-segi. Kenapa kok kemudian kemarin di akhir tahun kemudian banyak yang berhenti ataupun lambat? Karena semuanya kemudian ngumpul di situ di Rapel. Oleh karena itu tadi Pak Bida sudah menyampaikan tuh, Pusmas biasakan kemudian untuk mulai input data hariannya jangan dibarengin dengan input data indikator. Ya, input data indikator tadi ada di yang slide-nya Mbak Abida, itu hanya diinputkan sebulan sekali. Hanya sebulan sekali untuk akses ke indikator program.
yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 oleh Puskesmas. Supaya apa? Itu lebih memudahkan dan memperlancar. Nah, teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota pun jangan sekali-kali, ya sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali minta laporan indikator atau di bulan berjalan. Contoh misalnya sekarang Februari ya, baru tanggal 20 sudah minta laporan Februari itu mana? Ya tidak mungkin bisa, kenapa? Karena Februari masih sampai tanggal 28 gitu. Jadi akan bisa minta laporan Februari itu setelah tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Maret. Karena di Permenkes SIP juga semacam itu. Sehingga Puskesmas untuk membuka laporan program atau menginput laporan program indikator itu cukup sekali sebulan. Yang harian adalah entrian data layanan pada sasaran individu BNM Beatrice itu harian tuh entry. Sehingga itu akan lebih memudahkan. Jadi ini mungkin perlu memang dibiasakan kembali saya kira. Dan ini dengan apa? Dengan mekanisme dengan upload Excel mungkin akan lebih bisa memudahkan teman-teman Bapak sekalian juga untuk entry data. Saya kira secara umum itu tambahan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ya, supaya teman-teman makin yakin, eh, mohon ngobrol ya. Sehingga nanti yang dikhawatirkan, oh data di KIA sekian, data di gizi sekian, itu nggak ada lagi tuh perbedaan data itu. Karena nanti akan sama-sama. Setiap variabel atau indikator, numerator dan denominatornya berbeda. Sehingga tidak bisa digenerik, oh ini pakai data proyeksi, oh ini data ini enggak. Itu harus dipahami betul nanti definisi dari tiap indikatornya. Nah, definisi dari tiap indikatornya harus dipahami betul. Nanti setelah ini mungkin draft DO indikatornya bisa dikirimkan juga Mbak Ida, Mbak Titi ya, supaya bisa dibaca oleh teman-teman Puskesmas supaya update gitu ya. Nah, lalu yang data proyeksi, kalau ada protes yang terlalu tinggi, tadi Mbak Bida ngingetin kembali, coba diupdate di linknya yang sudah pernah di-share oleh tim surveillance tuh. Link update kalau misalnya ada data proyeksi sasaran terlalu jauh daripada data real. Kalau kabupaten kota masing-masing sudah bisa menetapkan sasarannya, mohon diupdate di link tersebut supaya nanti dari Komdat maupun dari program dari pusat ini bisa akan menyesuaikan. Ini upaya-upaya perbaikan di tahun 2025 dan selanjutnya, Bu Bapak sekalian. Itu terima kasih Mbak Abida, Mbak Titi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Dahlan atas tambahan informasi dan juga penekanan kembali ya Bapak dan Ibu tadi terkait dengan beberapa pertanyaan dan beberapa yang perlu kita klarifikasi untuk memperjelas pencatatan pelaporan di tahun 2025 ini ya Bapak dan Ibu. Baik, kita akan membuka satu sesi lagi Bapak dan Ibu untuk penanya yang selanjutnya. Ini ada yang sudah raise hand dari Puskesmas Pringsewu ya, dengan Ibu Yeti selaku PJ Gizi. Selamat pagi, Bu Yeti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, Bu, terkait bayi yang lahir kurang bulan ya. Kemarin kan kalau kita masuk di aplikasi EPBG BEM itu status gizinya itu pasti kurang gitu. Jadi kita mau masukkan itu agak ragu ya. Apakah itu untuk yang aplikasi yang sekarang yang baru ini apakah sudah menyesuaikan atau belum? Terus pertanyaan kedua, tentang sasaran anak prasekolah gitu. Anak prasekolah kan kita bisa ambil dari balita yang sudah lulus 5 tahun di aplikasi BNM kan ada. Tapi kan kita di wilayah kita itu kita sering ke TK ya Bu ya. Dan di TK itu rata-rata datang dari luar wilayah kerja kita Bu gitu. Yang dipakai itu sasaran yang ada di aplikasi atau sasaran yang ada di yang anak prasekolah itu yang ada di TK PAUD yang kita kunjungi yang ada di wilayah kerja kita, Bu. Terus pertanyaan ketiga, untuk tahun kemarin ya kita
ada sedikit selisih pelaporan ya tentang ibu hamil kek ya. Karena kan kalau di pelaporan KIA itu ibu hamil dengan beberapa komplikasi, contoh dia ada preeklamsi, anemi sama kek itu biasanya diambil satu yang paling urgensi. Padahal kalau di gizi kan ibu hamil kek itu kita benar-benar jaring untuk apa persiapan PMT lokal ya itu. Itu solusinya gimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Yeti. Tadi ada 3 pertanyaan ya, Bu. Mungkin yang pertama itu terkait dengan bayi yang lahir kurang, itu apakah di aplikasinya nanti sudah bisa disesuaikan menggunakan grafik Phantom atau belum gitu ya, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan sasaran anak prasekolah. Kemudian yang ketiga terkait dengan selisih pelaporan untuk indikator ibu hamil kek di tahun 2024 kemarin ya, Bu Yeti. Mungkin saya persilahkan kepada Mbak Abida untuk bisa menjawab dan juga menanggapi 3 pertanyaan tersebut. Halo, Mbak Abida, apakah monitor? Ya, Mbak Titi. Selanjutnya untuk yang bayi lahir kurang bulan ya. Ini kita masih belum sesuai dengan yang grafik Phantom, Bu. Jadi nanti diisikan aja dengan koreksi umur ya. Kami upayakan bisa segera ada untuk perhitungan grafik Phantom. Kemudian untuk sasaran prasekolah, idealnya kita menggunakan sasaran real ya Bu ya, yang ada di wilayah kerja kita. Namun untuk di TK ini apakah juga ada kegiatan pemantauan perkembangan atau pertumbuhan? Nanti boleh ditanggapi dulu ya Bu ya. Tapi memang idealnya kita menggunakan sasaran real di wilayah kerja. Laporan ibu hamil kek bumi dengan komplikasi biasanya diambil satu yang paling urgent. Ini boleh dielaborate lagi pertanyaan yang terakhir. Mungkin itu dulu Mbak Titi. Terima kasih. Ya, baik Mbak Abida. Mungkin mohon tanggapannya Bu Yeti tadi terkait dengan 2 pertanyaan terakhir ya Bu. Yang pertama itu, mohon maaf, yang kedua itu terkait dengan sasaran anak prasekolah. Itu apakah di TK juga ada kegiatan terkait dengan pemantauan perkembangannya? Kemudian juga untuk yang selisih pelaporan di tahun 2024, nah mohon bisa diulangi kembali ya Bu. Tadi pertanyaannya yang ingin ditanyakan terkait dengan apanya gitu. Oh iya Bu, yang poin kedua, kita emang di puskes kita ada apa di TK PAUD itu setahun 2 kali kita ada DDTK Bu gitu. Tapi kan yang di sekolah ini kan kebanyakan dari wilayah eh, luar wilayah kerja kita Bu gitu. Nah kalau di input di aplikasi kan kita harus input by name. Nah itu bakal ngerancu nggak gitu Bu? Soalnya kan mereka kan kebanyakan dari luar wilayah kerja kita gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga tahun kemarin itu kita mau persamaan persepsi. Jadi kan kalau kita itu ada laporan ibu hamil kek. Tapi kayaknya kalau di KIA itu ada laporan ibu hamil kek, anemi, dan ada laporan ibu apa sih ibu dengan komplikasi ya. Jadi kalau di KIA itu biasanya ngambil yang paling urgent ya. Jadi nggak bisa tiga-tiganya masuk gitu loh Bu. Padahal kalau di gizi kan pengennya kan ya kalau dia dengan komplikasi contoh preeklamsi tapi kek dua-duanya pengennya masuk gitu. Ya, baik Bu Yeti. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Abida tadi terkait dengan anak usia sekolah prasekolah ya, itu ternyata dilakukan juga program untuk SDID TK di TK tersebut. Kemudian yang terakhir tadi karena ada perbedaan dengan PJ program KIA ya Bu, karena yang di KIA itu kan yang dilaporkan hanya permasalahan atau komplikasi yang diutamakan saja, sedangkan yang di gizi itu kita membutuhkan data semua ibu hamil kek dan juga resiko kek. Ya,
Baik, Bu. Terima kasih. Berarti sudah bagus juga ya di wilayah kerja Ibu. Ternyata tekadnya juga ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Hanya saja untuk pencatatannya, yang balita anak prasekolah ini tetap melihat wilayah, mohon maaf, tetap melihat domisili, Bu. Jadi kalau misalkan nanti ada ternyata yang memang domisili di wilayah kerja Ibu, itu bisa dicatatkan BNB-nya oleh Ibu. Tapi kalau misalkan ternyata ada juga yang rumahnya tidak di wilayah kerja Ibu, itu bisa dicatatkan terpisah aja. Nanti bisa disampaikan datanya ke puskesmas yang jadi yang masuk wilayah kerjanya. Mungkin itu yang pertama dapat dipahami. Jadi intinya BNBA yang Ibu catatkan itu hanya pada sasaran yang ada di wilayah kerja Ibu yang berdomisili di wilayah kerja Ibu. Kemudian untuk komplikasi ya. Nah, karena sekarang kita sudah pelaporannya bersama-sama menggunakan Sigiskes Bu, jadi teman-teman KIA juga turut melaporkan data bumil kek dan anemia, dan mungkin nanti ada pelaporan lain ya untuk komplikasi. Jadi, semua tetap dilaporkan. Pun sebenarnya di Komdatkesmas itu ada pembagiannya juga kan, mana ibu hamil HDK atau ibu hamil dengan DM atau ibu hamil dengan penyakit jantung itu tetap dilaporkan. Jadi tidak ada prioritas lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin izin menekankan juga masalah kesehatan yang dialami ibu hamil kek, khususnya yang dipantau secara uh, nasional juga seperti ibu hamil kek dan anemia itu tetap dilaporkan masing-masing sesuai dengan hasil screening, hasil pemeriksaan maupun juga um, kondisi kesehatan sasaran kita. Mungkin dapat dipahami seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Abidah. Tadi harapannya sudah terjawab ya Bu, pertanyaan dari Bu Yeti dari Puskesmas Pringsewu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut penanya dari Puskesmas Rawabuntu di Tangerang Selatan dengan Ibu Ade Dwi. Ya, silakan Ibu bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu, saya Ade dari Puskesmas Rawabuntu. Izin bertanya, yang pertama itu dari indikator balita gizi. Kalau di tahun 2024 itu kan yang sasaran BB kurang itu adalah yang tidak wasting atau stunting atau tidak keduanya. Nah, kalau untuk di tahun 2025 sendiri ini tadi di slide adalah sasarannya ada perubahan ya Bu ya, yaitu BB kurang yang tidak wasting dengan atau tanpa stunting. Berarti artinya untuk persiapan PMT lokal sendiri yang dengan stunting juga termasuk ke dalam sasaran. Lalu yang kedua itu di bawahnya kan ada kolom terkait dengan pemberian uh, PMT lokal ya, terkait dengan diagnon fisik yang belum berjalan sampai bulan ini. Kalau misalnya uh, balita tersebut hanya mendapatkan PMT penyuluhan dari Posyandu, apakah itu termasuk ke dalam indikator mendapatkan PMT lokal atau tidak? Lalu yang ketiga terkait dengan indikator remaja, artinya kalau berdasarkan tahun ajaran itu kan tahun ajaran 2025 ini dari Juli 2024 sampai dengan Juni 2025 ya Bu ya. Nah, apakah screening anemia ini harus dilakukan berbarengan dengan momen penjaringan atau tidak? Lalu yang terakhir, mau konfirmasi untuk target indikator kinerja gizi, artinya itu sudah fix ya Bu ya di slide yang ke-17 itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ade atas 3 pertanyaan ya Bu. Tadi kalau saya catat, jadi ada yang pertama terkait dengan balita gizi dengan berat badan kurang untuk PMT lokal. Ini kan ada perubahan sasaran ya Bu. Nah ini apakah di tahun 2025 ini yang termasuk juga dengan stunting nantinya akan mendapatkan PMT lokal. Kemudian yang kedua terkait dengan PMT
lokal saja. Nah, ini karena belum berjalan ya Bu di tahun 2025 apabila hanya diberikan PMT penyuluhan, apakah diinputkan sebagai capaian atau tidak. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan indikator remaja ya Bu. Jadi karena kita menggunakan tahun ajaran, apakah pelaksanaan screening HB atau screening anemianya itu harus dilaksanakan berdasarkan atau bersamaan dengan program penjaringan kesehatan. Mungkin saya persilahkan kepada Mbak Abidah untuk bisa menanggapi 3 pertanyaan tadi. Eh, yang pertama terkait dengan sasaran PMT lokal ya Bapak Ibu. Jadi memang di 2025 ini kita menerima juga masukan-masukan dari pakar dan juga masukan dari teman-teman semua. Untuk sasaran pemberian makanan tambahan lokal ini akan dibahas lebih lanjut di pendampingan PMT lokal. Tapi 2025 ini kita akan masukkan juga atau include-kan juga balita dengan masalah stunting. Yang tadi kami sampaikan itu sudah berdasarkan usulan dari program, indikatornya dan pembaharuannya. Nanti dapat dilihat kembali di modul pelayanan kesehatan, kita sudah ada kan daftar balita dengan masalah gizi. Nah, itu sudah dipisahkan juga yang sesuai dengan sasaran PMT lokal di 2025 ini. Jadi, kami titip jika nanti di lapangan Bapak dan Ibu mau mulai kegiatan PMT lokal, mohon sasarannya diupdate juga. Sasarannya masih sesuai dengan kategori balita bermasalah gizi tersebut dan juga masih termasuk sasaran kelompok sasaran, bukan yang dari tahun kemarin ternyata dia udah sembuh di tahun ini gitu. Jadi tetap diupdate. Kemudian untuk capaian PMT lokal ini yang masuk adalah PMT pemulihan ya Bapak Ibu, PMT penyuluhan tidak masuk. Jadi walaupun misalkan tidak ada alokasi dak non fisik atau misalkan ternyata belum berjalan, silakan bisa dimanfaatkan alokasi dana lainnya. Nah, kemudian untuk screening anemia ya, di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan screening anemia ini tergantung juga dari ketersediaan alat, jadi tidak serta-merta bersamaan dengan program penjaringan ya. Hanya saja kalau misalkan nanti dapat dilaksanakan bersama-sama itu akan memudahkan kita semua juga ya, dan jadi cukup sekali turun nanti bisa dapatkan data yang diperlukan. Mungkin seperti itu Mbak Titi. Ya, baik Mbak Abidah. Kemudian tadi ada bertanya juga Mbak Abidah terkait dengan target indikator. Nah, itu apakah sudah fix seperti yang ditampilkan di slide atau mungkin nanti akan ada update gitu? Oke. Nah, untuk yang kami tampilkan di slide ini, untuk indikator gizi dan KIA dulu ya, itu sudah sesuai masukan program yang terakhir dan insya Allah tidak ada perubahan lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin paling kita menunggu RPJMN supaya nanti bisa update juga dan serentak juga dilaporkan di Kombat Kesmas. Tapi untuk yang gizi Kesga, insya Allah tidak ada perubahan lagi. Seperti itu Mbak Titi. Baik, terima kasih banyak Mbak Bida. Tadi sudah ditekankan lagi ya Bapak dan Ibu terkait dengan target indikator. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali dan juga mengakses materi yang ada di link. Dan juga mohon bisa dicermati satu persatu lagi indikatornya ya Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan dan akan kita catatkan di tahun 2025 ini. Izin mengingatkan juga bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir ya dengan mengakses link yang sudah disampaikan panitia di kolom chat. Dan apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu juga silahkan bisa menuliskan di kolom chat. Nanti kami upayakan apabila waktunya tidak mencukupi, nanti akan ada rekap pertanyaan dan juga jawaban. Jadi kami akan bertahap menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu melalui kolom chat, nantinya akan kami pindahkan di dalam spreadsheet yang ada di link juga. Jadi silahkan kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom chat. Ya, baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah terbatas, saya beri kesempatan satu penanya lagi ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum bisa menyampaikan secara lisan, kami harapkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan juga memantau jawabannya di link yang tadi sudah disampaikan oleh panitia. Kita akan
mendengarkan satu pertanyaan lagi dari Kapuas Hulu dengan Bu Oktaviani ya, atau dari Dinkes Sekadau dengan Bapak atau Ibu Riang, silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu? Oh iya, terdengar, silahkan Bu Oktaviani. Oke, baik. Ini untuk konfirmasi lagi tadi terkait untuk data ibu hamil kek yang mendapatkan PMT lokal. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang sudah menjadi kasus tahun lalu tidak dimasukkan untuk kasus di tahun 2025 ini. Tapi belajar dari yang tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa tempat ibu hamil di wilayah kerja kami tidak terlalu banyak. Jadi kalau dimasukkan sesuai dengan DOV yang sudah disampaikan tadi, datanya menjadi outlier karena yang menjadi sasaran Bumilkek untuk pemberian PMT lokal Bumilkek di tahun berjalan itu adalah sasaran di tahun lalu. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Oktaviani tadi bertanya terkait dengan indikator ibu hamil kek ya Bu, yang terkait ibu hamil yang di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ini, apakah masuk ke dalam sasaran PMT atau tidak gitu ya Bu, apakah dicatatkan sebagai sasaran atau tidak gitu ya. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Abidah, mungkin untuk bisa menanggapi atau mungkin dari Bu Mailan atau Pak Dahlan dan teman-teman surveillance mungkin atau Bu Titi mungkin silahkan apabila ada tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bu Oktaviani. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya belum monitor ya terkait dengan pertanyaan ini. Nanti izin Kenapa Mbak? kami. Jadi, Oh iya, sorry. ya, Pak Dahlan tadi ada pertanyaan terkait dengan sasaran ibu hamil kek yang sudah terdeteksi di tahun 2024. Ini apakah akan kita catatkan kembali sebagai capaian ibu hamil kek di bulan Januari 2025? Karena kalau kita lihat lagi, kalau misalnya tidak dilaporkan, sedangkan dia nantinya akan menjadi sasaran penerima PMT, nanti apakah datanya tidak outlier seperti itu, Pak? Ya, oke. Jadi kalau misalnya tadi udah dijelaskan oleh Mbak Titi sebetulnya, Mbak Abida sebetulnya ya. Kalau untuk capaian ibu hamil kek ya, jadi eh, kalau ibu hamil kek ini diukurnya tahun 2024, artinya kan sudah dilaporkan di tahun 2024. Saat ini masih hamil gitu ya. Jadi itu tidak dilaporkan kembali di 2025. Tapi apakah karena dia masih kek kemudian diberikan PMT, tetap diberikan PMT, tetap ya, tetap diberikan PMT karena sasaran akan berbeda dan hitungannya akan berbeda. Nah, sedangkan yang di Januari di 2025 itu adalah semua ibu hamil yang baru diukur lila atau UMT-nya, kemudian diketahui dia kek atau tidak. Itu yang kemudian dilaporkan untuk di bulan Januari untuk tahun 2025 gitu ya, supaya tidak redundant. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Mbak Abida sebetulnya. Ini tuh ya, Mbak Titi ya, untuk yang cek ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Semoga bisa menjawab ya Bu Oktaviani. Nanti izin kalau misalnya ada update kembali, itu nanti kami sampaikan juga jawabannya di link yang ada di daftar hadir ya Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mohon maaf karena tadi sebenarnya Bu Riang sudah lebih dulu raise hand. Mungkin saya beri kesempatan kepada Bu Riang dari Dinas Kesehatan Sekadau. Apakah monitor, Bu? Selamat siang, Mbak. Oh iya, Bapak Riang ya, mohon maaf Pak. Ya, terdengar Ya, jelas ya, Bu ya. iya suaranya terdengar. Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Pertama, pertanyaan saya tadi mungkin kaitannya dengan user ya, Pak ya. Yang sampaikan tadi akan membuat user untuk teman-teman pengelola Instagram dan KIA. Nah, pertanyaan saya apakah kaitan dengan user ini, apakah memungkinkan satu user itu untuk tiga pengguna? Kalau misalnya memungkinkan, berarti kan kita tidak perlu membuat
Tapi kalau kita membuat artinya satu puskesmas ada 3 user begitu ya Mbak ya. Nah, lalu tadi mungkin sudah ditanyakan Bu Nursyah juga kaitannya dengan kemampuan itu ya, eh, kekuatan webnya nanti apakah mampu untuk teman-teman yang menginput, karena seperti sudah disampaikan kawan-kawan puskesmas itu menginput bahkan sampai malam. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahlan juga agar tidak menumpuk di 1 bulan full baru menginput laporan seperti itu tadi ya. Jadi dengan adanya teman-teman Krem dan KIA, mudah-mudahan teman-teman isi Puskesmas terbantu ya dengan adanya penginputan yang dilakukan oleh Krem dan KIA. Lalu yang berikut kaitannya dengan remaja putri, Mbak. Kalau di aplikasi itu kan tadi kan pemberiannya itu sasarannya per desa. Kalau di setahu saya pelaksanaan pemberian EP itu pelaksanaannya di sekolah. Jadi tidak semua desa itu memiliki sekolah SMP atau SMA gitu. Itu bagaimana, Pak? Mungkin itu saja, Pak, dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Riang. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan akses atau pembuatan akun Sigizi atau sekarang kita berubah nama domain ya Bapak dan Ibu menjadi Sigizi Kesga. Jadi ini apakah memang diperlukan 3 akun per masing-masing puskesmas atau cukup 1 akun saja? Kemudian tadi juga Pak Riang menanyakan atau mengonfirmasi terkait dengan sasaran remaja putri ya Pak, karena yang diinputkan ini harusnya per desa gitu ya entriannya. Nah, itu seperti apa cara mengentri sasaran remaja putri? Baik, mungkin Mbak Abidah, apakah monitor? Ya, Mbak Titi. Ini terkait sasaran remaja putri ya. Untuk data tahun 2025 yang diisikan di Januari kemarin atau di Februari ini, itu berdasarkan tahun ajaran. Jadi kita sudah punya data dari Juli 2024 kemarin ya. Kan udah ada tahun ajaran baru 2024-2025. Silakan dilihat berapa sekolah SMP dan SMA di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Di wilayah kerja Puskesmas Bapak dan Ibu. Itu adalah sasaran program kita. Karena indikator yang dilaporkan di Sigizi itu adalah indikator yang dilaksanakan di sekolah, jadi sasarannya itu sekolah yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu semua. Lalu cara mengisi sasaran di tingkat desa gimana? Lihat lagi sekolah tersebut ada di desa apa, di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan dia ada di desa A, berarti itu masuk ke dalam, dipetakan ke dalam sasaran di desa tersebut. Kalau dia ternyata masuk di desa B, masuk di desa B. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada nih, desa saya nggak punya sekolah, jika nol. Dan sasarannya harusnya sudah sasaran real karena datanya sudah tersedia dari Juli 2024 kemarin. Silakan nanti pada saat lihat data sasaran lagi atau rekap sasaran lagi, dicek kembali untuk sasaran remaja putri di wilayah kerja Bapak dan Ibu berdasarkan sekolah yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Abida. Tadi harapannya sudah menjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Dinas Kesehatan Sekadau. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang mungkin belum berkesempatan berdiskusi atau bertanya Mbak secara Titi, lisan. Oh iya, sorry Mbak Titi, satu ada lagi yang terlewat tadi ya. oh iya, iya Pak. Pak Riang, yang akun atau user ya. Oh Pak iya Pak Riang, Dahlan. eh, user atau akun itu kenapa kok harus dibedakan tiap PJ? Karena nanti variabelnya akan berbeda-beda tuh tiap akun gitu. Jadi supaya tidak membebani satu-satu program gitu ya, sehingga ini akan berbagi kemudian sesuai dengan tupoksi. Nah, ini yang kenapa kemarin kenapa tadi di slide awal mungkin ya pada saat pembekalan Bu Mailan itu ditambahin ada 3 akun itu. Nah, itu fungsinya sebetulnya. Nanti pada saat sudah
diinputkan masing-masing akun, itu akan bisa terlihat secara utuh gambaran puskesmas seperti apa, nanti kabupaten kayak apa. Itu fungsinya kemudian seperti itu ya. Ya, jadi dan banyak sekali pertanyaan loop ya. Jadi loop itu sebetulnya sangat justru malah untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian looping gitu. Jadi bahasa guyon saya itu memudahkan masuk surga gitu kan. Karena zaman nggak ada lagi yang ngarang data untuk cakupan program gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan, kalau misalnya cakupan 90% atau 100 balita atau 100 ibu hamil ya, data 100 balita atau 100 ibu hamilnya ada by address-nya. Jadi akuntabilitas data terjaga. Jadi ya, inilah fungsi dari looping. Ya. Jadi kalau misalnya ada entryan data, itu kenapa kok supaya looping dengan data BNB address itu sinkron, maka selesaikan dulu data BNB address-nya, baru input laporan indikator. Gitu ya. Itu kenapa kok diberi waktu tanggal 1 sampai tanggal 5, dan sebulan sekali cukup untuk laporan program. Supaya ketika looping, ini data individunya atau layanannya itu udah beres semua itu gitu. Kira-kira begitu. Gitu ya. Kalau misalnya ini belum beres, entry laporan indikator, maka nanti akan, oh ini akan berbeda, saling tidak sinkron dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mulailah manajemen waktu, manajemen kinerja. Mungkin itu Mbak Titi, makasih ya. Makasih banyak Pak Riang ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dahlan. Terima kasih sudah diingatkan ya. Mohon maaf tadi Pak Riang ada satu pertanyaan yang terlewat ya Pak, belum kami jawab. Jadi tadi sudah ditekankan dan diingatkan juga oleh Pak Dahlan terkait dengan peran dan juga pembagian akun untuk masing-masing PJ KIA, Usekrem, dan juga Balita atau Gizi ya. Jadi nanti akan disampaikan juga RTL-nya oleh Bu Mailan apa tidak lanjut yang akan kita laksanakan setelah pertemuan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Untuk kegiatan atau agenda yang selanjutnya yaitu penyampaian RTL dan juga penutup yang akan disampaikan oleh Bu Mailan Wulandari selaku Ketua Tim Kerja Surveillance Gizi dan Kesga. Kepada Bu Mailan, apakah sudah monitor? Ya, Mbak Titi, suara saya Ya, terdengar jelas ya? ya, terdengar Bu Mailan. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak. eh, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan, terima kasih banyak sudah mengikuti acara dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang tiba saatnya saya menyampaikan rencana tindak lanjut bagi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota maupun untuk Puskesmas. Tentunya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi kami harapkan melaksanakan koordinasi antar penanggung jawab program mengenai pelaksanaan pelaporan program gizi dan KESGA ini. Tentunya apabila ada dari teman PJ program lain yang belum bergabung pada rapat hari ini, dimohon untuk diberikan eh, informasi yang didapatkan dari hasil rapat ini. Dan Bapak Ibu dari Dinkes Provinsi diharapkan untuk mempersiapkan akun Gizi Keska untuk tingkat kabupaten kota. Jadi diharapkan seluruh kabupaten kota sudah memiliki akun dan sudah aktif ya akunnya. Selanjutnya, melakukan penguatan dan pendampingan surveillance gizi dan KESGA melalui Sigisi KESGA tahun 2025 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Jadi diharapkan setelah kita bertemu hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat menindaklanjuti di tingkat provinsi terkait bagaimana pelaksanaan pencatatan pelaporan gizi dan kesehatan keluarga di Provinsi Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2025 ini. Serta Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan pemantauan berjenjang untuk memastikan kabupaten kota memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan melalui Gizi Keska, MPDN, dan Komdat. Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ini sama Bapak Ibu intinya berkoordinasi dengan PJ program di Dinkes Kabupaten Kota, lalu mempersiapkan akun Zigizi untuk tingkat puskesmas seperti yang tadi sudah disampaikan, lalu melakukan penguatan dan pendampingan surveillance gizi Keska melalui Gizi Keska tahun 2025 kepada puskesmas apabila ada yang
masih mengalami kendala, mohon berkenan untuk difasilitasi dan apabila masih ada kesulitan, diperbolehkan untuk meneruskan kepada kami di tingkat pusat. Lalu Bapak Ibu juga diminta untuk memantau berjenjang untuk memastikan kualitas dan validitas data laporan dari Puskesmas. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian diminta untuk menindaklanjuti dengan menyelenggarakan sosialisasi bagi nakes atau PJ data yang belum terinformasi terkait Chatpor, Gizi, dan Kiska ini. Mungkin ada yang masih melakukan kegiatan dan belum sempat ikut, boleh dilakukan sosialisasi atau diberikan link acara sayang hari ini, link YouTube-nya, jadi bisa ditonton oleh teman-teman dari PJ Data yang belum bergabung hari ini. Dan untuk Puskesmas, diharapkan untuk melaksanakan pelaporan indikator program gizi dan KSK sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan membuat analisis data terkait data yang dilaporkan dalam si gizi KSK, Komdat serta MPDN serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam Chatpor si gizi KSK serta mencapaikan kendala-kendala yang ada kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sehingga nanti alur pencatatan pelaporan secara berjenjang dapat dilaksanakan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Eh, Mungkin sekaligus ditutup ya Mbak Titi. Ya, boleh silakan Mbak Mailan. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada para tim dari tim Surveillance yang bertugas. Terima kasih banyak Pak Dahlan, PMO kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat memperbaiki kualitas pencatatan dan pelaporan gizi dan kesehatan keluarga di tahun-tahun mendatang. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak Mbak Mailan dengan berakhirnya dan disampaikannya RTL dan penutup oleh Ketua Tim Kerja Surveillance Gizi dan Kesga. Maka pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian ya Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu bisa lebih semangat dan juga lebih baik lagi dalam melaksanakan program dan juga menjalankan pencatatan dan pelaporannya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya. Ini tadi tapi nggak selesai, kan masih. Ini tidak selesai. Kami ingatkan
kembali Bapak dan Ibu untuk bisa menyimpan link kegiatan kita pada hari ini, nanti untuk materi, kemudian link YouTube, dan juga akses Q&A atau pertanyaan dan jawaban nanti bisa diakses melalui link yang sudah disampaikan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu silahkan bisa menyimpan atau mengcopy link yang ada di kolom chat dan kami persilahkan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.